Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpai kembali bersama sahabat Matematika Channel hadir untuk Anda. Barang siapa memberikan satu contoh keburukan dan keburukan itu diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan keburukan sebagaimana keburukan yang didapat oleh yang melakukan itu tanpa mengurangi sedikit pun keburukannya. Maka janganlah pernah Anda menjadi teladan dalam hal keburukan, tapi jadilah teladan dalam kebaikan. Baik, untuk edisi kali ini sahabat Matematika Channel akan menyajikan pembahasan soal-soal terkait refleksi, yang mana untuk rumus-rumus refleksi sudah kita temukan pada pembahasan edisi sebelumnya. Maka tibalah saatnya pada edisi kali ini kita akan menggunakan rumus-rumus itu untuk memecahkan soal-soal refleksi. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan pembahasan refleksi atau pencerminan. Untuk edisi kali ini kita membahas soal-soal refleksi. Kita mulai dari soal nomor 1. Dipunyai titik M negatif 8,15 direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian hasilnya direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Jika M aksen adalah bayangan akhir dari refleksi tersebut, tentukan koordinat titik M aksen. Di sini saya memberikan contoh sekaligus satu soal, dua refleksi. Artinya refleksi berlanjut refleksi. Dengan harapan nanti beberapa contoh soal yang kita berikan sudah bisa mewakili dari refleksi-refleksi yang kita bahas. Penyelesaian. Sebagai ilustrasi saya berikan gambaran bahwa kita punya titik M negatif 8, negatif 15 direfleksikan terhadap sumbu X, kita simbolkan MX, akan menghasilkan bayangan yang pertama, yaitu kita beri nama M1 berkoordinat A1, B1. Nah, hasil dari pencerminan yang pertama ini kemudian kita cerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan min X, atau kita tulis MY sama dengan min X, menghasilkan koordinat bayangan akhir yaitu M aksen, A aksen, B aksen. Sehingga tahapannya dalam menyelesaikan soal ini adalah yang pertama, kita harus menentukan bayangan dari titik M ketika direfleksikan terhadap MX atau terhadap sumbu X, akan menghasilkan sebuah koordinat titik. Lalu koordinat titik yang kita dapatkan dari pencerminan yang pertama ini kita gunakan untuk menentukan bayangan akhir dengan menggunakan rumus pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Ya, mari kita lalui tahapan-tahapannya. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Kita tulis dulu rumus umumnya bahwa refleksi terhadap sumbu X, bila kita punya titik P, A, B direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah P aksen, A, lawan B. Sekarang rumus ini kita gunakan untuk mengerjakan kasus yang kita miliki ini, yaitu titik M yang berkoordinat negatif 8,15, negatif 8 sebagai A dan 15 sebagai B, oleh MX menghasilkan bayangan A, lawan B.
A-nya negatif 8 tetap, dan lawan B adalah lawan dari 15, yaitu negatif 15. Nah, bayangan dari refleksi yang pertama, yaitu M1, sudah kita dapatkan. Maka langkah selanjutnya adalah kita cerminkan titik M1 yang berkoordinat negatif 8, negatif 15 ini terhadap garis Y sama dengan min X. Kita tulis juga rumus umum dari refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, bahwa untuk titik P, A, B oleh MY sama dengan min X, maka bayangannya adalah P aksen min B, min A, atau lawan B, lawan A. Sekarang titik M1 yang berkoordinat negatif 8, negatif 15 adalah kita pandang sebagai titik asal dari pencerminan Y sama dengan min X. Maka bayangannya adalah lawan B, lawan C. B-nya negatif 15, lawannya adalah 15, dan lawan A, A-nya negatif 8, lawannya adalah positif 8. Tukar tempat, ganti tanda. Nah, ini artinya bayangan akhir dari pencerminan titik M oleh dua refleksi tadi sudah kita dapatkan. Jadi koordinat titik M aksen sebagai bayangan dari koordinat titik M adalah 15,8. Nah, gampang kan? Ternyata kalau kita terapkan dalam soal, tapi syaratnya Anda harus menghafal rumus-rumus pencerminan itu. Dan tidak sulit kok, walaupun ya relatif banyak, ada 6 yang kita berikan, tapi itu mudah dihafalkan. Baik, kita lanjutkan. Dipunyai titik K 17, negatif 10. Direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 6. Kemudian hasilnya direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 5. Jika titik K aksen adalah bayangan dari K oleh kedua refleksi tersebut, tentukan koordinat titik K aksen. Penyelesaian ilustrasinya, titik yang kita miliki adalah K berkoordinat 17, negatif 10. Yang pertama kita cerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 6. Nanti akan kita dapatkan bayangan yang pertama, yaitu K1 berkoordinat A1, B1. Tugas kita yang pertama adalah mencari A1, B1. Hasil ini nanti kemudian dilanjutkan, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 5. Kita dapatkan bayangan akhir K aksen, yaitu A aksen, B aksen. Mari kita lalui tahapannya. Kita mulai dari tahap yang pertama, yaitu kita cerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 6, yang bentuk umumnya adalah X sama dengan K. Kita tulis dulu rumus umumnya. P, A, B direfleksikan terhadap garis X sama dengan K. Dirumuskan P aksen 2K min A, B. Sengaja setiap soal saya tulis rumusnya ini supaya kita dengan banyak berlatih, tanpa sadar kita hafal sendiri. Jadi mulai waktu latihan kita tulis rumus ini, selalu kita tulis. Kalau kita sering berlatih dan selalu menulis rumus itu, maka tanpa harus meluangkan waktu khusus untuk menghafal, melalui berlatih itu otomatis kita akan hafal dengan sendirinya. Baik, dari rumus umum ini kita bawa ke kasus khusus, yaitu titik K 17, negatif 10 yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 6. Maka K 17, negatif 10 oleh MX sama dengan negatif 6, kita dapatkan K1, yaitu 2 kali negatif 6. Dari 2K, K
K-nya negatif 6. Dikurangi 17. Dari dikurangi A, A-nya 17. Koma B, B-nya tetap negatif 10. Kemudian kita sederhanakan. 2 dikali negatif 6 adalah negatif 12. Negatif 12 dikurangi 17 adalah negatif 29. Sedangkan negatif 10 tetap. Nah, sekarang sudah kita dapatkan bayangan yang pertama dari titik K, yaitu negatif 29, negatif 10. Bayangan yang pertama ini kita refleksikan lanjut untuk tahap yang kedua, yaitu dengan cermin Y sama dengan 5. Ini adalah rumus umumnya Y sama dengan H. Kita tulis dulu bahwa titik P1 A, B dicerminkan garis Y sama dengan H, maka bayangannya adalah P aksen A, 2H min B. Sekarang kita gunakan untuk menentukan bayangan titik K1, yaitu negatif 29, negatif 10 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 5. Maka kita lihat rumus umumnya. Absisnya tetap, yaitu negatif 29 tetap. Kemudian ordinatnya 2H min B, yang mana H adalah cerminnya, sedangkan B adalah ordinatnya. Di sini cerminnya Y sama dengan 5. Maka 2H menjadi 2 kali 5 dikurangi B-nya negatif 10. Dikurangi negatif 10. Dikurangi negatif 10 artinya ditambah 10. 2 kali 5 adalah 10 ditambah 10. Maka ordinatnya 20. Dengan demikian, K aksen ini merupakan bayangan akhir dari proses dua pencerminan yang dimaksud pada soal. Jadi, koordinat titik K aksen sebagai bayangan dari K adalah negatif 29,20. Gampang kan? Tidak sulit kan? Sekali lagi, asal kamu tekun berlatih dengan setiap latihan rumus yang kita gunakan kita tulis, maka jangan dibebani oleh bayangan, wah terlalu banyak untuk dihafal. Tidak. Dengan Anda rajin berlatih dan selalu menulis rumus itu, maka dengan sendirinya tanpa Anda sadari, Anda akan hafal. Oke, demikian tadi dua soal sudah kita bahas bersama, soal menentukan bayangan dari gabungan dua refleksi, dan ternyata cukup mudah ya. Iya, cukup mudah karena memang rumusnya sangat sederhana. Maka dari itu tetap semangat dan silakan Anda tunggu dan ikuti lanjutan dari pembahasan soal refleksi ini di video kami berikutnya yang akan kami sajikan lebih menarik dan lebih menantang. Sampai berjumpa. Namun jangan lupa bagikan video ini kepada yang lain agar Anda tidak kehilangan kesempatan untuk beramal soleh, karena berbagi kebaikan yang bermanfaat untuk sesama merupakan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.